link live streamingnya. Ya, ini spesial sekali di masjid kita. Beliau ini orang sibuk, Bapak Ibu sebenarnya. Tapi beliau mengikuti pembangunan masjid kita mulai dari peletakan batu pertama ya, Prof ya. Beliau mengikuti dan tertarik untuk bisa hadir di sini. Kemudian kemarin saya mencoba menghubungi dan alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya, dicari-carikan waktu dan bisa hadir di sini. Monggo Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur wa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-ayah. Ibu bapak jamaah pengajian Ahad pagi Islamic Center Pelupuh, alhamdulillah pada akhirnya Islamic Center ini jadi. Nah, itu dulu. Ya. Seperti tadi disebutkan, saya memang mengikuti laporan pembangunan ini. Bahkan kemudian saya juga minta coba ayat-ayat semesta diundang ke Pelupuh supaya segera jadi. Gitu maksud saya ya. Jadi supaya jamaahnya makin banyak dan kemudian makin bersemangat, termasuk ya bersemangat menyelesaikan itu ya, dengan cara apa, berbondong-bondong memperbesar infak wakaf untuk Islamic Center ini ya, begitu. Sehingga kemudian apa, ibu bapak itu punya tempat ya untuk ngaji yang nyaman ya. Nah, ini nanti sebentar. Iya. Jadi ini nanti nun sewu. Jadi ini nanti ya, supaya pengajian ahadnya itu gambarnya itu makin jelas, ini harus diberi selambu. Ya, supaya gelap sehingga kemudian gambarnya itu terang benderang. Ya, kalau begini kan burak. Ya, wong aku sewengi gawe PPT sewangel-angel gak iso didelok. Piye? Ya, piye iki? Ayo. Lah, gambarnya apik-apik. Yang sana jelas nggak bisa nih. Nah, Bapak nggak bisa ngelihat itu. Ya. Tuh. Ini kenapa ini? Nggak bisa dipakai juga nih. Kenapa? Loh lah iya, maksud saya kenapa nggak dihidupkan? Karena yang sini kan nggak bisa itu ngelihat, yang sebelah sini. Ya. Nah, ini berarti salah satu kekurangan ya. Salah satu yang segera harus diatasi oleh jamaah supaya ngajinya itu makin nyaman, begitu loh ya. Pertama, tidak burak. Ini kan remang-remang loh Pak. Padahal gambar kalau saya. Masa nah gak keton ya. Nggih lah niku. Ya. Loh, saya kemarin memang nanya, tapi katanya di dalam masjid. Ya, bayangan saya dalam masjid gelap. Itu ternyata enggak ini. Ya, itu. Ya. Nggih Pak nggih. Baik. Lah sik ngene sik iso didelok ya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Jadi itu dulu. Jadi Islam itu Pak, Bu, tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih baik dari Islam. Ya.
Jadi ojo sampun purun diiming-iming pindah agama. Orang luwih apik dibanding Islam. Islam itu paling apik. Ya. Paling lengkap dan sempurna. Itu. Ya. Nah, jadi saya akan bercerita tentang kesempurnaan Islam. Begitu kita mendengar kata Islam, begitu kita mendengar Al-Qur'an, nggih, bayangan kita itu tentang surga dan neraka. Halal dan haram. Ikhlas, ya tidak ikhlas, ujub, riya, gaib, malaikat, jin, iblis, setan dan seterusnya itu ya. Begitu kita mendengar kata Islam atau Al-Qur'an. Azab, siksa kubur dan lain-lain. Padahal Islam itu yo ngurusi wong dodolan. Apa sing kudu didol, begitu ya. Apa sing kudu ditandur nek sawah. Begitu. Cuma itu memang mboten nate dipun bahas. Nggih. Sebab kiai ini sanes bidang tani, sanes bidang teknologi, sanes dokter, sanes apoteker niku. Nggih. Nah, kesempatan enjing menika dalam badhe cerita nggih tentang sisi lain dari Al-Qur'an yang selami 10 abad menika lewat, Pak. Mboten nate disampaikan kalian para kiai, para ustad niku nggih. Nah, tuh. Dan itu, ini yang kemudian akibat pengabaian itu akhirnya dunia Islam secara umum, Bang, termasuk Indonesia yang mayoritas muslim niku mengalami terbelakangan. Nggih. Prestasi ilmune ngisor-ngisor terus, gitu ya. Itu. Indeks prestasinya diukur oleh dunia internasional itu rendah. Ya. Minat sains dan minat matematikanya itu ya peringkat ke-6 dari bawah. Nah, dari bawah ke-6 toko ngisor. Gitu loh ya. Yes, gak keren blas. Nah, nggih. Jarene al-Islamu ya'lu wala yu'la. Islam jarene dhuwur apik. Lah kok umate ngono? Lah karena ngajine kurang lengkap. Ngajine mung bahas halal haram tok. Padahal wong sing rezekine sik empot-empotan ojo dikandani halal haram, kayak semangat ben nyambut gawe tambah kenceng. Lek halal haram surga neraka wedi akhire. Akhirnya nyambut gawe ini semua rasa-rasen. Ya, nyambut gawe gak sepiro mlebu neraka. Alah wis kali itu. Nah ini. Nah ini ya. Jadi begitu. Nah, mohon maaf Mas, ini jamaahnya orang Jawa. jadi saya harus ngomong pakai bahasa Jawa. Kalau saya ceramah di Madura, saya ngomong pakai bahasa Madura. Karena saya juga orang Madura. Nggih, Bu. Kula mudunten. Nggih. Niku maksudnya setengah mudunten, setengah Jawi, Bu. Mbok pilih napa? Napa nggih? Matur kalian keluarga Bapak niku ndamel basa mudunten. Tapi mbok pilih kalian keluarga Ibu ndamel napa Jawi halus ngeten nggih. Tapi mbok pilih ketemu rencang-rencang dugi Jawa Barat kados Ustaz Hakim kula napa ndamel basa Sunda. Nah itu, Bu. Nggih. Niku. Nah, jadi Indonesia itu niku Bu, napa tertinggal. Nah ini Bu, nggih, ini kan Pak, no, ketinggal Pak. Ini gambar apa Pak? Mboten tertinggal loh. Panitiane iki apa to? Ayo ndang dipasang. Gambar api-api kok jamae ora ketok. Wah, aku lek dikira ket mbahas apa engko. Nah, ini gambar sepeda motor, Pak. Teng jalan-jalan kita ingkang
penuh. Lan ndi-ndi jam motor bak jalan yo. Niki kan mayoritas betul jam motor toh. Lah niku penuh niku Pak nggih, jam motor. Cuma ibu bapak perhatian mboten. Merek motor niku napa Pak? Merek motor jenengan sedaya napa? Honda, Yamaha, Suzuki. Niku basa napa Pak? Basa napa niku? Basa napa Pak? Basa Jepang. Jadi motor iku buat gaweane wong ndi Pak? Jepang. Niku gak damelane tiyang Jepang Pak. Alah, gak usah gaya-gayaan. Iku lho gayane wong Jepang. Kula sedih niku Pak. Sedih kula niku. Lah napa kok sedih? Lah kula kan dosen ITS, Institut Teknologi, alumni ITB, Institut Teknologi Bandung. Lu motore gayaan Jepang. Motore gayane Jepang. Duduk gayane insinyur Jawa, Madura, Sunda, Minang, Batak, Bugis, bukan Pak. Lah terus untuk apa sekolah ado-ado nang Bandung? Lek motore wis digayakno karo Jepang. Kan ngeten to, Pak. Niku lho. Nggih. Nah, niku bak niku. Kados tempat parkir niki bak niku, Pak. Nggih. Ini coba nggih, sabar, tasik dipasang, Pak. Nggih. Lah iya, aku ya ora tega to, delok jamaah bingung, tak sing sini seneng delok gambare apik sing ngono. Iku gambar apa to? Ora mentolo atiku. Ya. Mirsani jamaah sing sebagian mboten saged niku kula mboten mentolo niki. Niku lho Pak nggih. Niku. Nggih. Burung. Nggih. Engko lek tak tunda gak rampung-rampung ngajine. Ya, oke nggih. Wis diulang kapan-kapan. Bengi lek ngono pengajiane. Kalau kan nggih ra dirutin to teng Sragen, nggih. Jadi kapan-kapan nanti sore atau apalah gitu ngajinya ya. Kalau sore masih enak, mataharinya di sana. Nah sekarang mataharinya di timur, ya memang langsung masuk cahayanya. Langsung bure. Tapi kalau dari sana terhalang tembok, nggih, pasti masih gelap. Gitu lah sore, nggih. Parkir. Niku lho Pak, ongko-ongko nih. Mulai tahun 2005 sampai sebelum pandemi nggih 2019 nggih meh 100 juta motor didol nang Indonesia Pak. Motor iku gayane wong Jepang. Duduk gaweane wong Indonesia. Wong Indonesia mung dadi buruhe, Pak. Buruhe juragane tetep wong Jepang. Jenengan mosok ikhlas to Pak, mosok bangsa kita didadekno buruh tok ae. Ikhlas Pak. Ikhlas Pak. Sampun ikhlas. Lawan Pak Jepang. Niku lho. Dados kita niku belum merdeka Pak. Dereng. Kalau dulu penjajahan dengan senjata, sekarang penjajahan dengan produksi motor. Jadi kita tetap terjajah lho Pak. Nggih. Nggih, leres niku. Niku lho. Saya itu sedih. Gitu. Ya. Makanya dulu ketika Pak Jokowi pamer mobil SMK, wah keren. Jol ketek gak ono ternyata. Diapusi aku ternyata. Gak ono, kari seneng. Kita jadi bangsa hebat bisa bikin mobil gitu kan? Iya, saya mimpi seperti itu. Oh, kita itu pengen jadi bangsa yang hebat kok. Hebatnya bangsa ini apa? Ya salah satunya gawe motor dhewe, gawe mobil dhewe. Ben ketok lek kene iku pinter ngono lho. Ngaku pinter motor gak iso gawe. Enggak mau pinter mobil tuku nang Jepang. Laptop niku lho Pak, lek mboten kula tutup. Niki nggih sanes gayane wong Indonesia, Pak. Makanya tak tutup ben gak ketok-ketoki.
Nggih, alhamdulillah. Sampun Pak nggih. Alhamdulillah Pak. Nggih, mangke sanjang-sanjang ayo ngaji. Terus ojo lah infak gitu. Ben dipundhutake ingkang luwih ageng, Pak. Nah, niki lho Pak nggih. 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 Alhamdulillah. Ya, sudah saya ini tadi. Sudah saya kirim tadi nggih. Nah, itu. Ya. Itu. Mobil nggih sami mawon, Pak. Niku, Pak. Jalan tol, Pak. Tapi ya mobilnya ya padha. Malah saiki ana Hyundai gitu kan. Hyundai gayane ndi ku? Korea. Walah, mari Jepang tambahi Korea. Niku lho, Pak. Lah terus Indonesia isone gawe apa? Nah, ini lho Pak, 100.000 unit mobil terjual tiap bulannya di Indonesia. Coba ini Pak. Jadi motor Pak nggih kan 1 juta. Nggih, mulai tahun 2005 sampai 2019 itu di negara kita 100 juta, Pak. Kayaknya enggak ada Pak negara lain yang sedemikian konsumtifnya nggih, membeli motor itu yang lebih dari Indonesia. Jepang sendiri juga enggak begitu, Pak. Jepang itu malah di stasiun-stasiun nggih, itu yang diparkir apa? Sepeda ontel. Sing gawe motor lho, gawe sepeda ontel. Lho. Anak sekolah di Jepang, Bu, nggih. Arek SD kudu mlaku. Gak ono diterno bapake, ibuke numpak jam motor, gak ono. Apa nek mobil, gak ono. Kudu mlaku, wis gak peduli anake camat, anake bupati, anake kapolres, mlaku. Nek Jepang. SMP rada adoh oleh numpak sepur, numpak bis. Gak ono Gojek, jangan ganda dulu ya. Gak ada. Jadi naik kendaraan umum. Bukan Gojek, naik sepeda ontel. SMA agak jauh lagi boleh naik kereta api, bis kota boleh. Tapi gak ono arek sekolah numpak sepeda motor. Kenapa? Sepeda motornya didono Indonesia. Wong Indonesia dihapusi gelem bae. Niku lho, Pak. Jadi kita itu dihapusi, Pak. Karo wong Jepang. Ojo seneng-seneng. Sing seneng delok penuh lapangan kita itu penuh dengan motor, mobil, wong Jepang, Pak. Wong Jepang iki mesam-mesem. Wong Indonesia gelem ae tak hapusi. Iya, Bu. Jadi kita itu ya miskin tapi sombong. Lah kok ngono? Lah ya wong Jepang wis oge sik disumbang ae. Dengan cara beli motor. Dengan cara beli mobil. Pamer mobil anyar. Padahal lek pamer mobil anyar buatan Jepang itu padha karo pamer kegoblokane dhewe. Wong iku gaene Jepang kok dipamerno. Kecuali lek iku produksine bangsa dhewe, bangga. Iku lho bangsaku wis iso gawe mobil. Lek pamer mobil apik tapi buatan gaweane Jepang. Berarti pamer kemampuane wong Jepang. Terus apa sing kene pamerno? Ya tetep bodone kuwi. Saya selalu ngomong begitu, Pak. Ben, wis. Gitu loh, gregeten, Pak. Sekolah angel-angel, enggak sekolah angel-angel. Ujung-ujungnya mau dadi kuli. Kan ngeten toh, Pak. Nggih. Ya nyambut gawe nek perusahaane wong asing. Kan dadi kuli toh, Pak. Karuane lek dadi kuline bangsa dhewe iku jenenge gotong royong bangun bangsa iki. Begitu loh. Kan Islam itu rahmatan lil alamin toh, Pak nggih. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu napa, Pak? Tangannya kudu nang ndi? Tangannya nang ngisor apa nang dhuwur? Di atas, memberi. Lek memberi kudu duwe sesuatu. Duwe sesuatu itu berarti ini kudu produksi, produktif. Jadi rahmatan lil alamin itu, Pak nggih, pikirane kudu produsen, menghasilkan sesuatu, memberi, bukan konsumen, bukan user, bukan pengguna.
Berarti Islam durung masuk, durung dipraktekno secara bener nok bangsa iki. Karena bangsa iki durung jadi produsen. Sing iso gawe laptop dhewe, sing iso gawe motor dhewe, sing iso gawe mobil dhewe, gitu loh. Ya. Itu Mbak. Islam, Mbak. Niku nggih. Terus wong Islam isone gawe apa? Niki Bu, mobil cap jeruk. Iyalah, kuliah ado-ado kok mobil cap jeruk. Ya Allah. Piye to sinaune iki? Pak nggih. Nggih. Nah niku. Ya. Pak. Nggih. Ah, niku nggih. Made in Indonesia nih Pak. Asli. Lah iki Mbah, wah wis kabeh iso. Nggih, kabeh iso lah iki ora usah sekolah ado-ado nek Bandung, nek Surabaya, nek Tokyo. Ora. Wis sawah kono golek wit jeruk menek terus nggih. Nah, Covid. Ini review Covid nggih yang baru berlalu. Nah, waktu Covid kan heboh nggih. Terus kita divaksin. Ono vaksin Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Gamaleya dan lain-lain akeh. Terus ulamanya gini Pak, sik. Vaksinnya ku halal apa orang? Nah, tugas ulama kan memang begitu toh Pak. Nggih. Tapi kenapa ulama kok ngomong begitu? Karena vaksinnya buatan orang asing. Lek vaksinnya gawean dhewe, ahli farmasi ini muslim, sejak awal sadar, oh iki ojo, iki haram, sehingga kiai ini gak perlu takon maneh. Paham Pak, Bu? Iku gara-gara vaksinnya sing gawe wong asing, duduk gaweane dhewe. Nah, gitu loh Pak. Nggih. Itu tentang vaksin. Tadi motor, mobil, saiki vaksin. Lho terus apa sing gaweane dhewe gini, Pak? Kisru. Nah, gitu. Gawe kisru pinter gitu. Ya. Nah, dulu Pak, orang berdebat, oh kok enggak ada itu Covid. Itu hanya teori konspirasi. Wes gak apa-apa, ayo ngaji. Ayo sekolah, gak usah nganggo masker. Kumpul. Akhirnya apa Pak? Loh datanya Pak. Ya. Ada berapa itu? 584 kiai ustadz meninggal Pak. Dhisik bayangno. Oh lek wis apa jenenge kiai atau ustadz. Wah wis deket dengan Tuhan. Disayang Allah. Wis gak mempan Covid. Gitu kan? Ini loh Pak datanya. Ternyata Covidnya gak ndelok kiai, gak ndelok sopo, dihajar. Bahkan ini Pak, ini data dari apa? Data yang banyak beredar Pak. Bahkan datanya Kiai Ma'ruf Amin, Mapres itu 605. Ya, makanya ojo. Makanya urusan Covid percaya no ahli ini no dokter gitu kan? Gitu loh. Ya. Itu. Dulu kan gitu tuh Pak. Kan banyak tuh. Udah nggak perlu. Maka kita nggak percaya pada Tuhan, pada kekuasaan Allah. Nah, gitu ya. Nah, ini Pak datanya, ya. Wah, bahkan kita ini urusan hari raya ya sampai sekarangnya belum selesai, Pak. Sik bedo wae. Durung tamat-tamat. Gak tak bahas. Kesel. Idul Fitri. Ya. Itu loh. Ini Pak. Itu. Di Afghanistan Idul Fitrinya sama dengan kita yang Muhammadiyah 1 Mei. Ya. Tapi alasannya katanya di sana dilihat, hilangnya dilihat. Loh, saya bukan seneng karena sama Idul Fitrinya, bukan Pak. Saya enggak memang saya, tapi alasannya bahwa hilal dilihat itu yang saya protes. Ngawur mesti.
Karena secara ilmiah nggak mungkin Pak bisa dilihat, wong belum, wong sik durung muncul kok dilihat. Jadi ngarang-ngarang nih. Jadi lang ini akhirnya wong Islam ketok apa nih Pak? Ketok gak tega kan ngomong. Lah wong dulur dhewe. Tapi gak diomong ya tetep ya apa gitu loh. Jadi kelihatan bodohnya gitu loh Pak. Ya. Jadi secara ilmiah itu tidak mungkin. Wis dihitung gitu loh. Ya. Belum muncul. Nah itu. Jadi kayak gitu ya. Nah, Islam itu sempurna ya. Nah, yang menarik gini Pak. Di dalam Al-Qur'an itu nggih ada ayat ya. Nih, ya. Jadi kesempurnaan Islam itu digambarkan oleh hubungan Gusti Allah menungso kalian alam semesta menika nggih. Tuh. Tapi wong Islam mung bahas perkara halal haram koyo mau. Hubungan karo Gusti Allah, ya salat, tahajud, wakaf, infak dan lain-lain ya, umroh, haji dan lain-lain. Itu bagus, itu memang bagian dari Islam. Tapi wong Islam lali. Ya, sawahe mentek begitu. Ya. Sekarang ini ya coba jenengan pirsani ya. Di kampung-kampung itu kan banyak rumah dijual tapi nggak laku kan? Ya, khususnya di tengah kota. Itu banyak rumah statusnya dijual tapi belum laku, nggih. Artinya banyak rumah nganggur. Ya. Tapi pengembang terus bangun rumah. Ya toh? Tuh. Ya memang ini memang perlu dipikirkan ya oleh pembuat kebijakan negara itu. Karena dengan membangun rumah baru kan lahan makin sempit untuk pertanian nggih. Sementara rumah-rumah dijual, rumah-rumah nganggur kosong kan banyak. Gitu loh. Jadi memang perlu dibuat kebijakan ya apa pembangunan rumah katakanlah dihentikan dulu supaya rumah-rumah yang ada itu dienggo. Lahannya ben nggak cepet habis, begitu loh ya. Ya meskipun memang ini tidak mudah, tapi perlu dipikirkan. Sebab kalau enggak lahan Pulau Jawa ini makin sempit nanti, gitu ya. Nah, ini maksud saya perhatian kita pada alam ini rendah memang. Ya, kita nggak terlalu peduli dengan alam itu. Ya. Padahal di dalam Al-Quran itu ada 800 ayat. Ya, dan itu dipelajari oleh orang-orang alamnya itu dipelajari oleh orang-orang barat. Makanya ke depan umat Islam ini juga belajar tentang alam supaya saya tidak menghimbau dan menghimbau saya bangun Trendsen Pak. Nggih, saya ceritani Trendsen itu apa? Trendsen itu Pak, pesantren terbaru di muka bumi. Belum pernah ada sebelumnya. Pesantren itu di Indonesia ada 27.000. Itu dibagi menjadi 2 kelompok, pesantren salaf dan pesantren kholaf. Salaf itu diwakili oleh, itu sudah berdiri di Indonesia sejak 500 tahun yang lalu di Klaten atau Kebumen ya. Tapi kayaknya itu sudah nggak ada. Yang ada itu sekarang yang tua misalkan di Pasuruan, itu pesantren Pasuruan itu apa? Ya, terus apa? Jadi memang 5 pesantren besarnya itu ada di Jawa Timur semua itu. Ya, pesantren besar-besar itu. Yang tua-tua juga termasuk Tebuireng, Sidogiri. Itu sudah 300 tahunan ya, 300 tahunan usianya itu, ya. Itu salaf. Nah, awal abad 20 lahir pesantren modern. Kombinasi pendidikan modern ala Belanda pakai dasi dengan guru-guru pesantren, ya. Tapi pesantren-pesantren itu belum membahas ayat alam. Pesantren-pesantren itu masih lupa. Memang menghafalkan Quran, ada kelas tahfidz, tapi gak membahas tentang ayat alam. Gak ngajak santrinya untuk berpikir tentang mendapatkan hadiah Nobel. Gak ngajak santrinya untuk memikirkan tentang motor, mobil, laptop dan lain-lain tadi itu Pak. Yang sampai hari ini masih diproduksi oleh orang lain, bukan orang Islam, bukan orang Indonesia.
Maka transend menawarkan sesuatu yang baru. Sains dan agama harus menjadi kesatuan. Inilah kebaruan transend. Jadi transend tidak mewakili pesantren modern, tidak mewakili pesantren salaf, tetapi transend adalah genre terbaru dari pesantren. Pesantren gelombang ketiga. Itu Bapak. Makanya kemudian mantan rektor IIUM, International Islamic University of Malaysia, ya begitu saya beritahu langsung itu, Prof. Omar Kasul, Anda sebaiknya segera ke Sragen. Karena itulah yang diimpikan oleh Triple IT Virginia. Triple IT itu International Islamic Institute, ya, Islamic Touch, ya, itu berpusat di Virginia. Itu, okay. Itu yang diimpikan oleh Triple IT. Makhluknya ada di mana? Sragen, Pak. Kota ibu bapak sedoyo. Okay? Luar biasa Sragen. Ya. Itu. Dan sekarang menjelang muktamar ada 2 tempat wisata di Sragen. Ya. Peserta-peserta itu berusaha untuk nyempatkan mampir Sragen. Berkunjung kemana? Ke Al-Falah dan Trensain. Ada Trensain, ya. Di dalam Al-Quran ada 800 ayat alam, 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih. Oke Pak, ini saya tulis dalam buku saya Pak. Ini buku saya, buku ini bestseller. Ya. Ini sudah saya presentasikan dari Banda Aceh sampai Merauke, dari Paris sampai Melbourne. Pirsa Pak, Paris temudi? Oh, gak pirsa. Gak apa-apa. Paris niku lho Pak, teng kulone Bandung, ngulon titik. Ngulon. Teng Eropa, teng Prancis Pak nggih. Niku kula presentasi niki sampai keliling Australia Pak. Niku nggih. Nah itu. Buku iki. Ayat Al-Qur'an yang tidak pernah dibahas, ya. Nah, sebagiannya ini saya ceritakan. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah berlaku sejak zaman lampau, kamu enggak mungkin melihat perubahan. Jadi alam nih Pak, oleh Gusti Allah sudah diatur sedemikian rupa, enggak mungkin alam itu berubah-ubah gitu. Maksudnya apa? Begini, bila jenengan keluar masjid ini, kemudian berdiri di sana, saya akan katakan bahwa bayangan tubuh kita, nggih, bayangan itu apa? Bahasa Jawa, ayang-ayang, itu pasti ono sebelah lore awake dhewe. Lor, paham nggih lor? Ini madhep ngulon. Jadi bayangan itu pasti ada di sebelah sini. Gak mungkin di sebelah kono. Mengapa? Karena saiki srengenge ono kidul. Saiki bulan November sampai Desember, kok, ya, sampai tanggal berapa nanti itu akan di sebelah selatan. Karena itu bayangan kita pasti ono lore. Pasti itu Pak. Dan nggak bisa diubah. Lo kalau Allah mengendaki, insya Allah bayangan kita kidul. Itu insya Allah sih ngawur Pak. Iku insya Allah sih nganggep Gusti Allah mencela-menceli. Koyok awake dhewe. Iya, gak mungkin Gusti Allah mencela-menceli. Wis dijamin karo ayat iki. Bayangan kita tuh pasti di utara saat-saat ini. Gitu loh. Ini maksudnya. Oke. Jadi ojo titik-titik. Lek insya Allah diundang, ayo esuk tanggal iki teko ono omahku. Aku tasyakuran, insya Allah. Nah, itu baru bener. Ya. Dan insya Allahnya ojo ngapusi apa? Aku gak iso, tapi aku ya apa ngomongnya gak enak, wis tak ngomong insya Allah. Lah iki salah. Insya Allah itu 99,9% itu iso, Pak. Kecuali gua ono apa ngono ya. Nah, terus gak sido. Jadi insya Allah itu duduk dinggo nolak. Insya Allah dinggo nolak ya salah iku. Ya. Nah, jadi gitu nggih. Nah. Mbak, srengenge bulan ya iso dihitung. Nah ini Pak, ya. Jenengan kalau mirsani bayangan kita sekarang kan di utara nggih. Nanti sampai nanti suatu ketika
tanggal berapa? Oktober yang lalu ya. 12 Oktober. Itu santri-santri itu kan asatid kan saya instruksikan, Mas. Saya instruksikan supaya santrinya dikeluarkan. Berdiri di halaman. Kenapa? Karena ada momen-momen sekali dalam 2 kali dalam setahun itu yang hari tanpa bayangan. Jadi caranya paling gampang ngadeg wae nang lapangan ya pas duhur itu lalu deloken kita nggak punya ayang-ayang, Pak. Itu terjadi 2 kali dalam setahun. Gitu loh ya. Ini karena apa? Karena srengenge itu terbitnya metune no etan niku selalu nggeser, Pak. Nggeser ngalor kok ngidul maneh. Ngalor maneh. Rutin, Pak. Rutin, istiqomah. Makanya jenengan sing istiqomah lek usaha niku. Disiplin kok srengenge. Sampai berhasil gitu loh nggih. Nah, nggih. Nah, niku Pak, niki lintasane niku geser-geser, Pak, nggih. Nah, niku ngalor ngidul. Nggih. Dalam 1 tahun niku, nggih. Nah, niku Pak. Ayang-ayang. Nah, niki Pak. Iki mesti kapan niki? Ayang-ayang ngene kapan, Pak? Bu, kinten-kinten kapan niku? Ya sore apa isu? Ya toh? Jelas gak awan, lek awan bayangannya cendek, pendek ya. Loh ini masalah bayangan, Pak, dibahas karo Quran. Loh saya ini bukan dongeng loh, Pak. Ini aku cerita tentang isinya Quran loh iki. Nggih, jenengan mboten pirsa to selama ini kalau ini dibahas karo Quran. Ya. Ini Quran, Pak. Nggih. Nah, ini Pak. Wedi nggih. Ya. Nah, iki datai. Bahkan kita kemudian bisa menentukan arah kiblat, nggih. Rasdul kiblah. Itu. Karena apa? Karena pada hari itu srengenge itu di atas Mekah. Srengenge di atas Ka'bah. Sehingga semua bayangan di muka bumi yang masih kena matahari itu pasti menuju ke Mekah. Makanya pada jam itu tentukan arah kiblat sesuai dengan misalnya ono cagak listrik. Berarti ayang-ayangnya itu, Pak, itu mesti menuju ke Mekah, gitu loh, Pak. Makanya pada waktu itu segera koreksi arah kiblatnya masjid atau musola, gitu. Kalau ketahuan beto, ojo masjidnya diputer, Pak, ojo masjidnya dibongkar, rada duwe masjid dibongkar. Tapi sopnya ditulisi, digarisi, itu loh. Ya, ben salate luwih sempurna. Ngadepe sing tepak. Lek gak tepak ngadep Cina, Pak. Bar salat udoh. Lho enggak keliru. Salah keliru, Pak nggih. Sret. Madepe nok Moskow. Lho, Soviet. Dadi apa? PKI. Padahal mestine mari salat ya mbuh dadi PKB kek PKS kek opo. Ya. Lek tepak ngadepe, lek gak tepak dadi PKI. Nah kira-kira ngono Pak nggih, guyonane. Mula ngadep sing salat itu sing tepak. Ya kudu manut sing duwe ilmu. Ilmu apa? Ilmu arah kiblat. Nggih. Nah niku. Nah. Pak, niku lho. Nah niku Pak dalile wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma batila. Tidak ada penciptaan yang batil. Jadi mulai dulu, Pak, banyu itu mesti milih tekan dhuwur mengisor. Terus golek dalan menuju segara. Gak ana banyu segara golek dalan, terus goleki gumuk lalu munggah gunung. Mboten wonten, Pak nggih. Mboten wonten. Niku namine sunatullah. Nggih, hukum-hukum Allah yang diterapkan di alam. Makanya alamnya bertasbih, alamnya beraslama, berserah diri. Alam niku Pak nggih selain menungso, itu pasti berserah diri, pasti bertasbih. Niku. Menungso ae sing dikai kebebasan karo Gusti Allah ben mokong-mokong. Ya. Niku. Ya. Nah, nggih. Nah, tawon, Pak. Tawon. Ayo. Wis nanti tak ngaji tawon. Ya haruju min butuniha syarabun muhatalifun alwanuhu fihi sifaul nas.
metu teko wetenge tawon, omben-omben, ya. Muhtalifun alwanuhu, omben-omben sing wernane beda-beda. Ana sing kuning, ana sing orange, ana sing orange rada apa, macam-macam wernane. Fihi syifaa'un linnas. Kandungannya iso dienggo obat. Jadi clear kan? Cuma dienggo wong sing farmasi, mahasiswa farmasi kudu penelitian. Nok seragen iku lek kok pring-pringan to niku nggih, pring-pringan niku nggih, niku pring. Nah, diselidiki, nok kono sik ana tawon enggak? Kono ana tawon enggak? Kono tawon enggak? Artinya di hutan seragen niku sik ana berapa jenis tawon. Terus masing-masing tawon niku madune beda apa ora? Lek beda kandungane beda apa ora? Lek beda khasiate beda apa ora? Itu Pak tugas kita. Informasi awalnya ana wetenge tawon, ana cairan sing tidak lain tidak bukan itu adalah madu. Nggih. Ini Pak. Tawon, nggih. Eksplisit niku. Niki gunung, Pak. Wangel lek kok perkara gunung niku angel. Ndak tak terangno sik ae. Gunung angel. Karena Quran gini loh Pak. Wa tarul jibal tahsamuha jamidatan wa hiya tamurru marasahab. Mbok kira gunung iku meneng. Kata Quran begitu. Wa hiya tamurru enggak. Dia sebenarnya melaku. Lah, gunung dari Quran melaku, Pak. Jenengan percaya? Ya kudu percaya saiki. Sepule gak percaya Quran. Apa jarine ustad-ustad? Lek Quran gak dipercaya apa, Pak? Kafir. Percaya pada kitabullah dan isinya itu kan arkanul iman. Lek ono ayatnya gak dipercaya, kafir. Wis timbangane disebut kafir, percaya ae. Masya gak paham gitu kan. Wa ya tamurru marasahab, mlaku kaya awan-awan, kaya mendung nang langit iku lho, Pak. Jarine Quran ngono. Kok iso ya? Gunung mlaku jari Quran. Pak, yang bisa memahami ini memang orang yang pernah naik pesawat. Ya. Yang pernah umroh atau siapalah yang naik. Gini, kalau naik pesawat itu kayak ini, Pak. Kadang-kadang pilotnya itu mengatakan bahwa pesawat para penumpang, para pelanggan yang budiman, pesawat sedang berada pada ketinggian 33.000 kaki di atas permukaan air laut dengan kecepatan 900 km per jam, gitu kan? 900 km per jam, Mbak. Padahal kini numpak motor 100 km per jam, wes ora karu-karuan. Iki 900, 9 kali lebih cepat, Pak. Iku lek numpak motor, wus. Iya, Pak. Lek motor dulu. Jenengan percaya lek pesawat mlakune koyo ngono? Percaya? Percaya omongane pilot, Bang? Padahal jenengan kan duduk di sebelah jendela kan? Kalau duduk di sebelah jendela terus ndelok jendela, gak mlaku, Pak, gak mlaku. Ngapusi pilote. Lho tapi lek ngapusi moro-moro sik pirang jam budal teko Jakarta kok moro-moro mendarat no Jeddah. Percaya kan dadine? Tapi kok mlaku, kok meneng mau tak delokno cendela. Ya ini Pak kayak gunung ini. Kita merasa gunungnya diam, diberitahu oleh Gusti Allah. Mula aja keminter, enggak gunung mlaku. Enggak, Gusti Allah kan kandhani. Perkara pikiran kita belum nutut, nggo sinau. Logikane kiasnya kayak di pesawat tadi. Gitu loh ya. Kayak pesawat tadi. Tuh. Nggih. Kok ngaji ono pesawate barang ono gununge ono tawon. Iki ngaji apa to? Lu ngaji Quran. Tak elingno. Duduk perkara surga neraka tak. Akeh yang dibahas karo Quran iku lengkap. Gitu lho nggih. Simetri. Ibu, yang paling suka hiasan rumah seperti ini mesti ibu-ibu nggih. Wele nek pasar milih wah ya Allah, temu iki. Wah iki luwih apik, iki luwih apik, luwih apik.
Umpamane duwe dhuwit akeh tuku kabeh kaya. Senin dipasang iki, Selasa genti iki, Rebo genti iki. Seminggu buwedo kabeh ya Bu nggih. Kok dilala duit terbatas, akhirnya gak sida tuku. Gak sida tuku, kok golek sarapan ae. Nah itu. Nggih, tapi yang jelas itu dekorasi kita simetri nggih. Ini kayak butiran terkecil dari salju simetri. Kupu-kupu Bu, kalau jenengan pirsani Bu, kupu-kupu itu simetri. Kiwa tengene padha kiwa tengene Bu nggih. Nah ini Bu. Kiwa tengen kupu-kupu Pak. Sami. Nggih. Lek sawah kan akeh to kupu-kupu. Tegalan. Nah ini Pak. Apik to. Nah niku Pak, sak godhong-godhonge barang padha kiwa tengene, simetri iku jenenge. Ya, nih kupu kuning Pak, simetri. Nggih. Itu. Apa jare Quran tentang simetri? Ini Pak surat Yasin. Ya, Yasin nih. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Ya, tidak mungkin matahari itu mendahului bulan. Ya, dan juga malam mencapai siang. Wa kullun fi falakin, kullun fi falakin, nggih. Pak, Bu. Ya. Dek. Dek. Sapa iku jenenge? Dek. Wis ngaji rum. Wis iso ngaji, Dek. Wis ngaji le. Iso ngaji. Wis netepe ya to. Iki kullun fi falakin wacan. Kullun fi falakin iki wacan sik. Iki, apa iki? Iki huruf pertamane apa? Kaf, terus lam, terus fa, terus ya, terus mburi ngarepe apa? Sakwise lan sadurunge kaf apa? Sadurunge lan sakwise lam apa? Tengah-tengahe apa? Dadi piye urute le? Delok to le? Simetri to. Jenengan nanti perhatian. Oh, kok perhatian wong mari maca lagi maca auzubillahi minasyaitonir wah ngantuk. Lah ya apa perhatian? Ya Allah, wayang ngaji kok pengen turu wae to. Ya. Bareng delok sinetron Ikatan Cinta. Sik sak jam anake diseneni. Ngalih. Ibu arep ndelok Ikatan Cinta diwenteni. Bareng wayang ngaji lagi ngoco auzubillahi minasyaitonir rajim wah bismillah. Ya Allah, ya biar petak weruh urut-urutane sing koyo ngene iki. Wong tulisane sira tak burek. Goyang-goyang. Nggih. Itu sangat-sangat indah Bu, Pak Al-Qur'an menika. Kok bilih jenengan purun serius maos. Nggih. Niku lho. Rabbaka fakabbir. Tuhanmu agungkan. Wa rabbaka fakabbir. Jika wawunya dikesampingkan, wawu atofnya rabbaka fakabbir. Tuhanmu agungkan. Le, delokne ya. Ngarepe apa le? Padha karo mburi to? Bar apa lagi? Ba. Terus padha to? Tengahe ba. Simetri to? Simetri nggih. Simetri kiwa tengene padha. Kira-kira artine apa? Bu. Mbok bilih jenengan napa? Pengin urip tentrem, urip harmoni karo bapak anak, nggih. Mula kudu eling nek sing kuwasa. Fakabir, agungkan Gusti Allah. Besarkan Gusti Allah. Ana masalah, ana Gusti Allah. Aja sutris. Ya. Dadi yen isu-isu ana tangga apa anake tangga nganggo anting kuping kiwa tok, berarti ora simetri. Berarti ora simetri apa?
Miring. Berarti sutris. Krasa duwe akeh masalah, sapa sih? Sapa to menungso sing ora duwe masalah ora ono. Semua menungso punya masalah. Mung bedane sing siji percaya ana Gusti Allah. Insyaallah masalah engko ana solusine, ya cepet atau lambat bakal ana solusine. Ora usah sutris. Gitu loh. Jadi Pak nggih lek wonten lare, antingan, kiwodok apa tengen tok, apa ana irung tengen tok niku jenengan kados apa? Jenengan kedah sadar bahwa lari menika butuh perhatian, Pak. Lari menika kagungan masalah, butuh perhatian, kudu ditanggepi. Ojo dijarno, engko tambah dadi. Nggih. Karena dia sedang lupa nek Gusti Allah, tidak mengagumkan Tuhan penciptanya. Gitu Pak nggih. Ini berlaku untuk agama apa saja. Nek uripe pengin tentrem, harmoni, kudu eling marang Gusti Pangeran. Nggih. Nah, menika. Nih. Tapi lagi. Wah, cembolu. Wis pertanyaan sik ae. Sik wake. Wake. Oh. Berarti bersambung, Prof. Berarti takon sik ae. Wake iki perkara segara sing ana loro, banyune dipisah. Pas karo Quran, Pak. Kita kan jenengan kan wonten Sragen adota saka segara, ora pirsa to segara kaya apa. Ora pirsa kecuali engko tujuh pas riyaya kupat, nglencer segara. Ya. Saya di Surabaya Pak, dekat dengan pantai. Santri-santri trensen rutin ke pantai tiap tahun sekali ya, anak baru untuk mengamati bulan purnama. Nah, kata Quran ternyata ono segara kono, ono banyu sing ora iso ketemu. Gitu ya. Bisa. Nah, itu mesti nih ilmuwan muslim kaji, pelajari, terus apa? Kenapa kok bisa dadi ngono? Terus apa yang kemudian bisa dimanfaatkan? Itu tugas kekhalifahan kita. Okay. Itu yang tidak pernah dibahas oleh pesantren-pesantren sebelumnya. Makanya ini kemudian diajarkan di Trensen. Ke depan itu harus mengkaji ini, gitu loh. Supaya Islam itu jadi utuh. Jadi Trensen itu memang hadir untuk menyempurnakan, gitu loh ya. Yang lain tuh baik sudah, cuma ada satu yang belum diotak-atik. Padahal itu bagian terpadu dari Islam, gitu loh. Nggih. Iki sik nomor piro to? Nomor 20. Padahal PPT-ne 50. Nek tak terusno jam 10 ora mari. Aku wis dijemput. Sambung ae kapan-kapan. Nggih.